Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita pagi yang indah ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini. Dan pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, pikiran kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita akan meneruskan renungan kita tentang doa Bapa kami ya. Hari ini kita akan mengakhiri ya poin yang ke-9 dari doa Bapa kami ya. Saya akan kembali bacakan dari Matius 6 ayat yang ke-9 kita mulai. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang ke-9 dari doa Bapa kami adalah, dan janganlah membawa kami, maksudnya ayat yang ke-13 ini bagian B ya. Saya baca dari ayat yang ke bagian A, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Puji Tuhan, pada bagian yang ke-9 yang terakhir ini Yesus memberikan satu pesan kepada murid-muridnya bahwa orang percaya itu harus waspada terhadap, kalau kemarin berbicara tentang harus siap sedia menghadapi pencobaan, pada poin yang ke-9 Yesus mengingatkan agar murid-murid berjaga-jaga terhadap yang jahat. Di sini Yesus katakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, puji Tuhan, orang percaya bukan hanya harus bersedia, siap sedia menghadapi pencobaan, tetapi juga harus berjaga-jaga ya terhadap yang jahat. Ya, saudaraku, kalau berbicara tentang yang jahat ini ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal. Yang pertama kita akan lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 kita akan lihat. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19, di sini dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, saya bacakan sekali lagi. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang jahat yang dimaksud di sini adalah tentang kuasa kegelapan itu sendiri, saudara. Ya. Nah, di dalam dunia ini ada dua kekuatan yang sedang berada di dunia ini, yaitu yang pertama tentunya kuasa Tuhan, ya. Sedangkan yang kedua di dalam Matius 1 Yohanes 5 ayat 19 tadi itu berbicara tentang kuasa dari sejahat, yaitu kuasa iblis, ya. Nah, di dalam dunia ini bukan hanya ada kuasa Allah yang sedang bekerja, ya, tetapi ada juga kuasa jahat, yaitu kuasa iblis yang sedang bekerja di dalam dunia ini, ya.
Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 19, di situ kita lihat bagaimana apa yang dikerjakan oleh kuasa si jahat ini, ya. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukumnya itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang belum menerima Tuhan, ya, orang yang belum menerima Tuhan, mereka berada di bawah kuasa si jahat. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan adalah jahat adanya, ya. Kita lihat sampai hari ini, di mana-mana kalau namanya pelayanan, ya, di mana ada ibadah, ada banyak mengalami gangguan, ya, entah gangguan dari manusia atau dari kuasa gelap. Tetapi jelas di mana ada pemberitaan firman Tuhan, ya, kuasa si jahat tidak ingin diam, ya. Dia memakai orang-orang yang dia kuasai untuk mengganggu ibadah orang-orang percaya dimanapun itu, ya. Ada banyak gereja diresolusi, ya. Ada banyak gereja dihambat pertumbuhannya karena mereka mengintimidasi dengan berbagai macam hal, ya. Jadi orang-orang yang ada di tempat itu sedang dikuasai oleh kuasa si jahat. Nah, ini yang seringkali tanpa kita sadari bahwa kuasa si jahat itu bekerja luar biasa. Dialah yang mengikat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan kuasanya, saudaraku, ya. Ini harus kita perhatikan. Jadi di dalam dunia ini ada yang namanya kuasa si jahat. Ada kuasa kegelapan yang harus kita perangi, saudara, ya. Nah, orang percaya harus selalu dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya, Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya, ya, supaya kita mampu menghadapi peperangan rohani yang berat di dalam dunia ini. Kita lihat Efesus 6 ayat yang ke-12, ya. Efesus 6 ayat yang ke-12 berkata sebagai berikut. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara, ya. Kita orang percaya akan mengalami roh-roh jahat yang ada di udara, ya. Bukan hanya roh jahat yang ada di udara, tapi roh-roh jahat yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, masih diikat oleh kuasa dosa. Ini merupakan satu tugas yang harus kita hadapi di dalam dunia ini. Tetapi jangan lupa, saudaraku, ya, sebagai orang percaya ada banyak anak-anak Tuhan yang masih terikat dengan hal-hal si jahat atau hal-hal yang dilakukan oleh si jahat, ya. Kalau kita baca di Matius 6 ayat 23, ya. Matius 6 ayat 23 kita akan melihat ayat itu. Ada si jahat di sana, ya. Siapa si jahat ini? Matius 6 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan baca dari ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di sini ayat 23 Matius 6 berbicara tentang mata yang jahat. Ya, kita lihat mata yang jahat ini menyatakan bahwa ada orang percaya hidupnya masih dikuasai oleh yang jahat, yaitu mata yang jahat. Ada banyak anak-anak Tuhan memiliki mata yang jahat, saudara, ya. Seperti apa mata yang jahat? Kita lihat di ayat ini, ya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada anak-anak Tuhan yang masih memiliki hati yang jahat. Apa yang dimaksud dengan hati yang jahat? Berapa banyak orang percaya
yang Tuhan berkati dengan kelimpahan berkat secara materi, ya, dan sebagainya secara finansial. Tetapi dia tidak pernah, ya, menginvestasikan kekayaannya untuk kerajaan sorga. Saudara tahu, menginvestasikan kekayaan ke dalam kerajaan sorga, ya, itu sama dengan kita menyalurkan berkat kita bagi orang-orang yang perlu ditolong. Ada anak Tuhan motivasinya hanya ingin mengumpulkan mamon sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri, bukan untuk membagi dengan orang yang tidak punya, ya. Kalau kita tidak pernah menginvestasikan, ya, kekayaan kita untuk kerajaan Allah dengan cara membagi kepada kaum marginal, orang yang membutuhkan pertolongan, satu waktu kita akan dilanda dengan apa? Ya, di sini dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan di bumi harta di bumi, karena ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini bahasa kiasan, ya. Ada pencuri, ada ngengat dan karat dapat merusakkan. Artinya apa? Jangan kita kecewa jika satu waktu akan ada musibah yang melanda kehidupan kita dan semua kekayaan kita itu lenyap. Contoh, saudara, ya. Contoh, Ayub itu adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, dan menjauhi kejahatan. Dia tidak pernah berbuat kejahatan, tapi kok saudara lihat, Tuhan mengizinkan semua kekayaannya ludes, anaknya 10 orang mati, ya, bahkan hidupnya ditimpa dengan borok dari telapak kaki sampai ujung rambut. Tapi saudara, kita lihat dia tetap tidak pernah dia mengomel, ya, kepada Tuhan. Dia mengucap syukur dengan keadaan yang terjadi, ya. Apalagi anak-anak Tuhan yang memiliki motivasi kehidupan ini yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita diberkati dengan kekayaan yang luar biasa, saudara harus sadar bahwa tugas kita membagi berkat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, ya. Ngengat dan karat dan pencuri itu menggambarkan ada waktunya kalau kita tidak pernah menginvestasikan kekayaan kita ke dalam kerajaan sorga dengan membantu kaum marginal, membantu gereja-gereja yang membutuhkan pertolongan untuk meneruskan pembangunan gereja dan lain sebagainya. Jangan salahkan Tuhan. Kalau berkat-berkat itu akan lenyap dengan seketika, saudaraku, ya. Ayub saja orang yang tidak melakukan kejahatan, Tuhan uji iman daripada Ayub. Apalagi anak-anak Tuhan yang memiliki motivasi yang tidak benar, ya. Sebab di dalam ayat 23 dikatakan, ayat 21 Matius 6, karena di mana ada hartamu, di situ juga hatimu berada. Sementara, ya, di bagian yang pertama yang kedua dikatakan, ya, kita harus, ya, kita sudah lewati masa itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Harusnya yang ada di hati kita bukan mamon, yaitu Tuhan yang ada di dalam hati kita, di tempat yang paling spesial dalam hidup kita. Itulah tempat Yesus atau tempat Bapa di surga bertahta. Jangan sampai ada harta di hati kita, motivasi kita yang tidak mau menggeser posisi daripada Yesus yang harusnya ada di hati kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Ini hati ini sangat berbahaya. Kalau Yesus tidak ada di hati kita, sangat berbahaya. Kita punya motivasi yang tidak baik. Mari kita lihat, saudara, ya. Kita lihat Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 kalau saya tidak salah itu, ya. Matius pasal 9 ayat yang ke-4. Kita akan lihat hal itu. Ya, Matius pasal 9 ayat yang ke-4 saya akan bacakan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ya. Nah, saudaraku, di sini mau diceritakan tentang apa, ya? Orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus, ya. Saya bacakan, ya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kota Nazaret, kotanya sendiri. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Maka berkatalah beberapa orang itu, beberapa ahli Taurat itu dalam hatinya, ia menghujat Allah, ya. Kemudian ayat 4, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Saudaraku yang kekasih, sebagai orang yang percaya, ya, kita tidak boleh memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Pada waktu itu memang publik Yahudi atau orang Israel belum mengenal Tuhan dengan benar. Ketika Yesus mengampuni, ya, menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, apa yang terjadi? Mereka berkata itu Yesus seperti dia menghujat Allah, dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Ini karena apa? Ahli-ahli Taurat tidak memiliki pengetahuan yang benar, tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Mereka tidak mengenal siapa Yesus, ya. Pengampunan dosa hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan Yesus dalam kapasitasnya sebagai Allah, dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudaraku yang kekasih, mari dalam kehidupan kita, biar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang bertolak belakang dengan logika kita, kita tidak akan tertipu dengan apa yang ada di pikiran kita, ya. Seolah-olah Allah tidak mampu melakukan hal-hal yang luar biasa yang bertolak belakang dengan pikiran kita. Nah, kemudian kita akan lihat, ya, Matius 15 ayat yang ke-19. Kita akan lihat Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19, Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ya. Dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat, ya. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat 20 berkata, ya, itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudaraku, ayat ini merupakan kesimpulan dari apa? Dari Matius pasal 15, ya. Pada waktu itu orang Yahudi, ya, ahli Taurat dan orang Yahudi, ya, mereka terlalu, ya, mengutamakan adat istiadat nenek moyang mereka dibanding firman Allah. Kita sebagai orang percaya, ya, jangan sampai kita melakukan adat istiadat, ya, tradisi-tradisi di atas kebenaran firman Allah atau melebihi kebenaran firman Allah. Adat istiadat itu bagus, tapi kalau bertentangan dengan firman Allah itu sudah tidak bagus, saudara, ya. Di dalam ayat yang ke-8 Yesus katakan demikian, bangsa ini memuliakan aku dengan hatinya, dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau kita mengutamakan tradisi dan kebiasaan yang melebihi kebenaran firman Allah, itu kita sudah memiliki pikiran atau hati yang jahat. Sebab di sini ayat 19 tadi berkata, karena dari hati timbul, ya, dari hati timbul pikiran, segala pikiran yang jahat. Hati ini sangat berbahaya, saudara. Jadi ternyata kalau mau dikatakan Matius pasal 9 ayat 13 tadi, Matius 9 ayat 13 tadi berkata, ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya ada anak-anak Tuhan yang belum lahir baru, saudaraku, ya. Kelahiran baru ini penting, ya. Dengan kelahiran baru maka seluruh hidup kita, baik roh kita, jiwa kita dipulihkan oleh Tuhan, ya. Dengan kita mengetahui kebenaran firman Allah, maka ketika kita mengalami kelahiran baru, kita akan mengerti, memahami pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati orang percaya, ya. Nah, kita lihat bagaimana caranya supaya kita terhindar dari semua yang jahat, ya. Pikiran yang jahat, mata yang jahat, bahkan ada lidah yang jahat. Itu karena apa? Hati kita tidak ada Roh Kudus di dalamnya, ya. Tuhan mau setiap orang percaya yang telah lahir baru, izinkan Yesus ada di hati mereka, menguasai, mengontrol, memerintah hati orang percaya, ya. Nah, kalau orang sudah mengalami kelahiran baru, mari kita lihat apa fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya, ya.
1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Kita lihat apa fungsi dari Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus itu banyak. Salah satu diantaranya yang dijelaskan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Ya. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Yang pertama, orang yang sudah lahir baru, dia tidak akan mungkin lagi kembali kepada cara hidup mereka yang lama, ya. Dia tidak akan kembali kepada kehidupan yang lama. Sebab 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama, karakter hidup yang lama sudah berlalu dan kehidupan yang baru sudah mulai terjadi dalam kehidupan seseorang. Itu sebabnya dikatakan ketika kita mengalami kelahiran baru, kita telah menjadi ciptaan baru. Di ayat yang ke-18 saya baca lagi 1 Yohanes 5 tadi. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia, ya kata dia di sini huruf kapital itu, tetapi dia atau Yesus yang lahir dari Allah melindunginya, ya. Jadi Yesus yang lahir dari Allah, ada yang ada di hati kita, melindungi kita, saudara, ya, dari yang jahat itu, ya. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia. Maaf salah baca. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Orang yang telah lahir baru, ada Roh Kudus dalam hidupnya, Roh Kudus akan melindungi dia. Dan ayat ini bagian akhir berkata, dan si jahat, si kuasa kegelapan, penguasa dunia ini tidak mampu menjamahnya, ya. Tidak mampu menjamahnya. Sekali lagi saya baca ayat ini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebenarnya dalam Textus Receptus atau teks asli bahasa Yunani, ya, di sini dikatakan kita yang berasal dari Allah, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan maaf saya salah baca lagi, ya. 1 Yohanes 5:18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebenarnya dalam teks asli bukan tidak berbuat dosa, tidak terus menerus, ya, tidak terus menerus. Artinya apa? Menimbulkan kesan bahwa mereka bisa, ya, mereka masih bisa berbuat dosa, tapi karena kelemahan yang dimiliki oleh manusia memiliki kelemahan. Pada waktu Yesus berdoa sebelum naik ke kayu salib, dia bawa ke-11 muridnya ke taman Getsemani. Di sana mereka berdoa, ya. Tuhan berkata apa? Marilah kita pergi untuk berdoa. Dan 3 kali Yesus berdoa dengan doa yang sama. Setiap kali Yesus datang kepada muridnya, murid-murid masih tidur. Yang pertama murid masih tidur, dia bangunkan lagi. Dia pergi berdoa kali yang kedua, dia balik kali yang kedua, mereka masih tidur lagi, ya. Yesus kembali lagi. Kali yang ketiga Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga walaupun hanya 1 jam dengan aku? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi 1 Yohanes 5:18 tadi mau menyatakan bahwa setiap orang, kita tahu bahwa kita telah lahir dari Allah, dan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebenarnya dalam teks aslinya bukan tidak berbuat dosa lagi, tidak biasa atau tidak terus menerus. Kenapa? Manusia sesuatu akan jatuh ke dalam dosa karena tubuh manusia belum dibebaskan. Pada hari kedatangan Yesus kali yang kedua, orang percaya akan mengalami adalah perubahan tubuh. Tubuh akan diubahkan, pembebasan tubuh, ya. Tubuh kita akan diubahkan. Sampai hari ini kalau orang percaya masih bisa jatuh ke dalam dosa karena daging tubuh ini belum ditebus sepenuhnya, belum mengalami pengubahan tubuh, saudara. Maka kuasa daging itu yang ditunggangi oleh kuasa gelap itu akan bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan sampai salah menafsir kebenaran firman Allah.
Bukan berarti orang percaya tidak bisa berbuat dosa, masih bisa. Tapi dalam textus, ya textus receptus, ya dalam teks asli Yunani, dalam naskah asli, kata tidak berbuat dosa itu bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah tidak terus-menerus berbuat dosa. Dan mereka yang telah lahir dari Allah, ya, akan dilindungi oleh Roh Kudus. Dan ayat itu bagian akhir berkata, maka si jahat tidak mampu menjamahnya. Nah, saudara yang kekasih, mari kita tetap berserah kepada Roh Kudus supaya baik kuasa kegelapan maupun kuasa daging tidak mampu menguasai kehidupan kita, sehingga kita berjalan dari hari ke hari, dari kekudusan datang kepada kekudusan, dari kemuliaan datang kepada kemuliaan, sampai kemuliaan yang sempurna. Puji Tuhan, pagi yang indah ini Yesus menginginkan kita supaya kita hidup di dalam kekuatan kuasanya, agar supaya si jahat, kuasa kegelapan maupun kuasa daging tidak akan mampu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Puji Tuhan. Demikianlah perenungan kita pada bagian yang terakhir, bagian ke-9 dari doa Bapa kami. Biar kita semakin hari semakin memahami pesan-pesan Tuhan untuk kita, agar kita tetap terjaga sempurna oleh kekuatan Allah yang sempurna. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri dengan doa, kita angkat satu pujian. Saya akan menyampaikan satu pujian untuk Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita di tengah-tengah kegelapan dunia hari-hari ini. Haleluya, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi yang indah ini kami telah mendengar seluruh pesan Tuhan melalui doa Bapa kami, bahwa kami Tuhan bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus akan mampu melakukan pesan-pesan Tuhan. 9 pesan Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, yaitu kami akan mampu menghadapi semuanya itu sampai Tuhan datang kali yang kedua, dan kami akan kedapatan memelihara kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, dan mampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupan kami hari lepas hari selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku.
Pada besok hari kita akan masuk pada topik yang lain lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.